Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita berjumpa di dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan Jemaat Galang Ninghyang Abian Base pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 31 Januari 2023. Sebelum kita akan mulai segala aktivitas dan kegiatan pelayanan kita hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini kami menaikkan syukur atas kasih setia dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati hari-hari kami di dalam berbagai suka dan duka yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami dengan baik. Hingga saat ini semuanya hanya karena kasih dan karunia-Mu yang sungguh amat sempurna bagi kami. Pada pagi hari ini kami boleh memasuki hari pemberian-Mu dengan penuh sukacita. Kami sungguh bersyukur atas kesempatan yang Engkau beri bagi kami, boleh bersekutu, hendak membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari kemampuan kami sangat terbatas untuk mengerti dan menyelami akan rahasia firman-Mu. Karena itu kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus menolong dan memampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Terlebih-lebih kami boleh dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan di dalam menyampaikan firman-Mu, agar apa yang kami sampaikan boleh seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan bagi kami, dan boleh memberkati kami semua sehingga akan meneguhkan iman percaya kami kepadamu. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu, kami membuka hati dan pikiran kami bagi benih firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan yang disediakan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari dua bacaan Alkitab, yaitu dari Mazmur 102 ayat yang ke-28 dan dari kitab Wahyu pasal 1 ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkau Tuhan tetap sama dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan. Bacaan yang kedua dari Wahyu pasal 1 ayat yang keempat. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema Tuhan Allah yang tidak pernah berubah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kedua bagian bacaan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini menunjukkan sifat Allah yang tidak pernah berubah atau kekal, abadi. Bagi manusia, perubahan itu adalah suatu keniscayaan atau pasti terjadi. Sebagaimana di dalam kehidupan kita, sejak lahir kita sudah mengalami begitu banyak perubahan-perubahan di dalam berbagai bentuknya. Baik itu perubahan fisik yang terjadi sejak kita lahir sebagai bayi, bertumbuh menjadi anak-anak, kemudian remaja, menjadi orang dewasa, dan akhirnya menjadi tua. Demikian juga perubahan di dalam pikiran, perubahan sikap, perubahan kesehatan, perubahan mental, temperamen, karakter, dan berbagai bentuk perubahan lainnya.
Perubahan pada diri manusia dipengaruhi oleh banyak hal, baik itu yang terjadi karena dorongan dari dalam diri manusia itu sendiri ataupun yang terjadi karena dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Namun tidak demikian halnya dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah. Ia tetap sama dan tahun-tahunnya tidak berkesudahan atau tidak pernah berakhir. Itulah yang menjadi bagian bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jika kita membaca dari ayat 26 sampai 27 dari Mazmur 102 yang kita baca pada pagi hari ini, dijelaskan bahwa langit dan bumi beserta segala isinya adalah ciptaan Tuhan, yang semuanya akan binasa, semuanya akan berakhir, kecuali orang-orang yang dipilihnya untuk selamat. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-29. Dari ayat firman Tuhan ini kita dapat memahami bahwa langit dan bumi yang telah diciptakan oleh Tuhan akan hancur binasa. Manusia pun akan binasa, namun Tuhan adalah Allah yang tidak pernah berakhir. Ia tidak pernah berubah dan ia tidak binasa. Tuhan tetap ada. Ia tidak akan pernah berakhir, ia tidak akan pernah berubah, dan ia tidak akan berkesudahan. Ia tetap ada, abadi dan kekal selama-lamanya. Dengan kata lain, manusia tidak memiliki keabadian dari dirinya sendiri. Keabadian manusia hanya bisa didapat dan ditemukan di dalam diri Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian kita dapat memahami bahwa hanya Tuhan yang memiliki keabadian di dalam dirinya, di dalam diri Yesus Kristus putranya. Di luar Tuhan tidak ada yang abadi, semuanya bersifat sementara dan akan musnah pada waktu yang Tuhan tentukan. Dengan memahami, menghayati, dan mengimani siapa Tuhan bagi kehidupan kita, maka seharusnya kita sebagai orang-orang yang percaya adalah orang yang paling tenang di dalam menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan ini. Karena kita memiliki Allah yang berkuasa, memelihara, mengasihi, dan setia pada janji-janjinya. Allah yang tidak akan berubah dan tidak akan dapat dipengaruhi oleh keadaan apapun atau siapapun. Seharusnya iman kita tidak boleh goyah hanya karena berbagai masalah dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita memiliki Tuhan Allah yang luar biasa berkuasa dan kasih-Nya jauh melebihi masalah-masalah dan tantangan di dalam hidup kita. Iman menenteramkan jiwa kita. Kasih Tuhan mendamaikan hati kita dan janji-Nya menguatkan hidup kita. Dengan demikian, perubahan apapun boleh kita alami dan terjadi di sekitar kita. Tantangan, cobaan, dan masalah boleh datang silih berganti menghampiri hidup kita. Tetapi semuanya tidak akan mampu menjauhkan kita dari kasih karunia Allah dan tidak akan mampu menggoyahkan iman kita, karena kita adalah pribadi yang memiliki dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Allah yang penuh kasih karunia, Ia tidak akan pernah berubah. Ia tetap setia menyertai kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.
Amin. Mari kita berdoa. Hati kami berlimpah dengan syukur kepadamu ya Allah, Tuhan yang kami sembah dan imani di dalam Tuhan Yesus Kristus, atas segala kebaikan, kasih karunia dan damai sejahtera-Mu yang senantiasa menyertai akan kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih atas firman yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu yang sudah kami renungkan dan kami baca bersama-sama akan meneguhkan iman percaya kami di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jika pada pagi hari ini kami akan kembali menunaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan kepada kami masing-masing, kami mohon berkat dan pertolongan Tuhan yang memampukan kami untuk melakukannya dengan baik dan penuh hormat serta takut akan Tuhan, sehingga semuanya akan boleh menjadi kesaksian yang mendatangkan kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat berkarya. Kasih karunia Tuhan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Shalom.